Oke, selamat datang. Kenapa ganggu begini? Jadi, seperti yang saya bahas sebelumnya, di video seterusnya saya akan bahas beberapa tokoh sebagai apa ya? Dengan pemikiran-pemikirannya sebagai semacam arsip pengetahuan atau arsip value yang bisa saya ambil dari tokoh-tokoh tersebut, baik tokoh fiksi, siapapun, penulis fiksi atau penulis non fiksi. Dan saya berpikir kayak kapan saya mulai untuk bahas ini, dan saya tidak tahu momen terbaiknya. Jadi mungkin saya mulai sejak itu sudah jadi momen terbaiknya. Dan sebenarnya sudah beberapa tokoh yang saya bahas di sebelumnya. Ada video beberapa yang saya privat juga, nanti di public semua saja. Tidak peduli yang nonton siapa. Dan tokoh pertama hari ini saya tidak tahu mulai pilihnya, random saja. Ini saya bahas pertama dari si Bambang Pacul ini, ketua DPRD kita Dapil 4 di Jawa Barat. Dan buku ini ditulis oleh Putut ya. Saya pikir untuk di dunia kepenulisan tidak diragukan lagi atau tidak asing lagi untuk nama seorang Putut ya. Bukunya sudah hampir 50-an lebih sih sebenarnya. Dan yang saya baca baru satu. Judulnya apa ini? Cinta Tak Pernah Mati kalau tidak salah. Cetakan pertamanya tahun 2005. Saya bacanya waktu SMA pada saat. Dan sudah lama sekali, dan ya senang sekali bisa baca kembali tulisan Putut ya yang membahas tentang Bang Pacul. Dan ya sebenarnya ketika membahas satu tokoh ada satu hal yang selalu saya apa ya, mungkin tekankan atau saya tidak tahu bahasanya apa, yaitu bagaimana kita bisa melihat value. Kalau kata Pak Sabrang, kita itu we boast to value, not to figures. Jadi kita tunduk pada value yang diangkat dari toko itu, bukan pada figurnya. Jadi ini maknanya menurut saya dalam sekali. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu mengidolakan suatu figur, sampai ketika dia melenceng dari value yang sebenarnya dia bawakan, kita masih padahal dia sudah melenceng dari value-value yang dia sudah bangun sendiri. Batunya dia cabut, dan ibarat menara yang batunya dia cabut terus diruntuhkan sendiri. Nah ini bagus juga, kadang-kadang seorang figur itu kan juga manusia. Mau dia tokoh agama, mau dia penguasa, mau dia apapun, pasti setiap tokoh itu menawarkan satu value yang bisa kita ambil untuk kita pelajari. Dan meskipun mereka tetap seorang figur manusia yang punya latar belakang, punya kesalahan, dan seharusnya itu tidak mereduksi kita untuk belajar value mereka. Dan hari ini saya secara random mulai dari Pak Bambang Pacul ini. Mungkin belakangan sempat viral juga di media sosial, Pak Bambang Pacul berbicara tentang Korea yang kita itu begitulah, ada video viralnya. Bahasnya apa ya? Sini langsung di judul bukunya. Judul bukunya Mentalitas Korea Jalan Ksatria. Saya tidak akan bahas penulisnya dari buku ini. Yang nonton atau siapapun bisa baca sendiri. Bukunya lebih lengkap. Kurang lebih saya bahas ini tentang apa? Mungkin puji-puji tokonya atau value-nya tadi yang bisa saya ambil. Oh ya, kata Pak Faiz, ini penting nih kalau kita mau belajar satu tokoh nih. Kita harus menyesuaikan, bahkan kata Pak Faiz, ini hukum dari mungkin semacam hukum kalau kita mau pelajari suatu tokoh atau pemikirannya atau value yang dia angkat. Biasanya kita sesuaikan dengan latar belakangnya, latar situasi yang terjadi saat itu, apa yang mempengaruhi pikirannya, dan bagaimana situasi di situ punya implikasi dengan pikiran, sehingga pikiran-pikiran yang kita bisa bilang value, cemerlang atau apapun itu idenya, itu kita bisa sesuaikan dengan konteks waktu itu, maupun kita bawa ke dalam konteks kehidupan kita sendiri hari ini. Sehingga ada satu adagium yang terkenal di dalam dunia filsafat itu, saya lupa ya, Hegel yang bawa kan ada tentang pokoknya yang benar itu biasanya yang abadi, pemikirannya abadi. Dan saya pikir mentalitas Korea ini akan jadi salah satu pemikiran yang selalu abadi. Keren. Apalagi ya? Oh ya, pemikiran tentang tokoh.
Itu sudah sih, apalagi ya yang perlu kita highlight sebelum kita pelajari satu tokoh. Biasanya di dalam dunia ilmu pengetahuan ada 3 hal yang selalu ditekankan. Itu tentang bagaimana ada orang yang dia benar-benar, saya tahu istilahnya, punya refleksi sendiri terhadap kehidupan, dan dia punya pembentukan pengetahuannya sendiri. Jadi sulit sekali untuk kita membawa dia ke dalam aliran-aliran tertentu, karena pengalaman yang mereka dapat dari kehidupan itu membentuk pengetahuan. Jadi itu kurang lebih itu. Ada orang yang hidup berdasarkan pengetahuan, jadi mereka punya refleksi yang mendalam. Ada orang yang hidup berdasarkan pengalaman, jadi mereka hidup mengarungi pengalaman-pengalaman. Nah, mentalitas Korea ini itu yang termasuk dalam pengalaman-pengalaman itu. Nanti saya bahas lebih lanjut. Dan ada orang yang ini tipe ketiga yang ditawarkan provokasi adalah meniru. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk berefleksi tentang kehidupan, atau kita kurang atau sedikit pengalaman yang mendalam tentang kehidupan, kita bisa meniru orang-orang yang sepengetahuan kita, pemahaman kita itu bisa kita terapkan di dalam konteks kehidupan kita setiap hari. Karena memang buat apa kita tiru banyak tokoh tapi tidak punya implikasi yang membuat hidup kita atau mendorong kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Buat apa? Jadi pelajari tokoh-tokoh tertentu yang memang menurut kita itu membantu kita untuk menjadi lebih baik. Karena bicara self improvement, tolol. Dan mentalitas Korea ini, jalan sejarah ini kurang lebih sejauh yang saya paham itu, dan sedekat yang saya paham, berapa menit? Itu tentang berbicara bagaimana tentang orang-orang yang punya ketekunan, hasrat yang tinggi untuk keluar dari belenggu-belenggu dan budak-budak kemiskinan, budak-budak kesengsaraan. Dan berbicara tentang budak, saya ini selalu ingat dari katanya si Immanuel Kant bahwa kita tuh bisa jadi budak dari apa saja. Kita berpotensi menjadi budak dari apa saja. Budak kekuasaan, budak pengetahuan, bahkan kita bisa jadi budak dari pengetahuan tanpa praktis kan. Kita bisa jadi budak dari sains, budak teknologi, agama sekalipun kita bisa jadi budak cinta kan. Nah itu kita bisa jadi budak dari itu. Sehingga kita perlu tahu batas. Kalau kata Pak Faiz, batas itu yang bikin kita bahagia. Sehingga mentalitas Korea ini berbicara tentang bagaimana kita itu bisa keluar dari belenggu-belenggu atau kaki-kaki perbudakan, kemiskinan. Sebenarnya dia bahas tentang kesengsaraan hidup untuk mencapai kebahagiaan. Nah itu dia yang kurang lebih saya paham tentang mentalitas Korea. Nah kalau kita berbicara dengan metafora, kata Paul siapa ya, saya lupa, dia bilang bahwa metafora itu berfungsi untuk meredeskripsi realitas, meredeskripsi realitas, dunia nyata begitu. Biasanya kita tuh berpikir dalam 2 dimensi tapi dalam satu paralel yang sama. Berbicara dalam 2 misi yang berbeda tapi masih dalam satu paralel. Buat kita berpikir. Karena metafora itu sangat penting. Jangan kita mendiskreditkan kayak puisi, pantun atau apapun yang memakai metafor itu sangat mendaya gunakan, sangat mendorong kita punya daya imajinasi, daya berpikir dan sebagainya. Nah kita tahu bahwa para nabi itu kan bukan suka atau sering, saya tidak tahu bahasanya, tapi mereka kerap menggunakan metafora. Keren. Atau saya salah ya? Semoga tidak sih. Semacam ya metafora ya kan, pengandaian. Dan itu memang mudah untuk kita semua pahami. Semoga tidak salah. Iya kan? Iya saya juga baru sadar. Karena orang-orang dulu suka sekali untuk pakai metafora untuk menjelaskan sesuatu yang, kembali lagi, sesuatu yang benar itu biasanya abadi. Metafora ini abadi gitu. Dan kalau kita pakai metafora tadi yang kaki-kaki, belenggu-belenggu kaki-kaki perbudakan kemiskinan, saya jadi ingat dari teorinya Plato tentang bagaimana untuk bisa mencapai kebahagiaan itu ada 3. Kita jangan berhenti di urusan pinggang ke bawah, kaki-kaki itu kan biasanya yang berhubungan dengan makan, minum, dan seks. Manusia kalau
hanya terdorong ke sana. Ini masih berhubungan dengan mentalitas Korea. Kalau kita hanya berjuang keras pada urusan-urusan makan, minum, dan seks, itu tidak menunjukkan kita punya diversity, perbedaan yang signifikan dengan hewan. Karena hewan juga melakukan hal yang sama. Coba lihat. Tapi begitupun kita tidak boleh berhenti dalam urusan leher ke bawah. Urusan leher ke bawah itu dalam istilahnya apa tuh saya lupa. Itu yang berhenti pada urusan jabatan. Di buku ini juga di highlight sih. Kita jangan berhenti hanya pada jabatan juga, atau harta, atau sesuatu yang kekuasaan yang menunjukkan hanya pada sebatas gengsi. Tapi cobalah untuk naik lebih tinggi. Kalau dalam Plato dia pakai istilah logistikon, itu leher ke atas. Inilah leher ke atas yang berurusan dengan kecerdasan, pemikiran, yang berurusan dengan satu yang urusan-urusan pelik yang dibungkus dengan refleksi filosofis. Wah, itu bahasanya tinggi sekali. Dan itu bagus sekali. Saya setuju sekali dengan itu Korea. Sebenarnya semua hal itu kayak punya hubungan begitu ya. Dan kata Pak Faiz juga, apapun yang kita niatkan, sebelum di situ ya, saya pernah dengar dari Karya Cita Malkan, dia tahu. Dia bilang bahwa means dan ends, strategi means atau strategi kita, cara-cara kita untuk menggapai ends, itu tuh harus sama gitu. Harus kadang-kadang orang tuh tidak peduli apa means mereka, yang penting tujuan mereka sampai. Atau mereka melegalkan segala cara, menghalalkan segala cara demi tujuan. Nah, tidak boleh. Kalau di mentalitas Korea diajarkan bahwa means dan ends-nya kita itu harus positif. Karena memang kalau kita menggapai sesuatu yang baik tapi dengan cara-cara yang buruk, ya tetap itu tidak memenuhi kriteria sesuatu yang baik. Dan itu bisa membuat kita senang, bahagia, tapi itu berikat sementara atau semu. Sehingga means dan ends-nya itu harus. Nah, kata Pak Faiz juga, means dan ends kita, apapun niat kita, pekerjaan, jabatan, ini kita berusaha keluar dari belenggu kemiskinan, belenggu kesengsaraan, dengan tujuan kekayaan, kekuasaan, jabatan, atau apapun, pengetahuan dan sebagainya, itu harus kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah means kita, sekaligus ends kita. Karena kalau misalnya kita tujuan kepada Tuhan, kita kan pasti berpikir, wah saya ini sudah punya, kayak mentalitas kalau misalnya Bang Pacul ingat sudah punya jabatan misalnya, sudah punya kekuasaan, sudah punya orang-orang loyalitas, orang-orang yang loyal di samping dia. Tapi karena kita selalu berorientasi pada Tuhan, kita akan berpikir bagaimana orang yang kita cintai, atau Tuhan ini, bagaimana cara saya buat dia bahagia, dengan membantu fakir miskin. Nah, ini juga dijelaskan di mentalitas Korea ini. Means-nya kita itu dengan nilai-nilai positif, tapi ketika sampai ends kita harus kembali lagi dengan mentalitas Korea itu. Nah, ini satu paket dengan bagaimana kita menjadikan Tuhan itu sebagai awal dan juga sebagai akhir dari pilihan atau niat hidup kita yang punya hasrat yang tinggi tadi. Sehingga di dalam hidup kita itu kita akan mengembangkan yang namanya empati. Saya tidak tahu, kita semua tahu ada tiga hal itu kan, simpati, empati. Simpati itu ketika misalnya saya tidak punya pengalaman yang sama, tapi saya berusaha untuk memahami. Dan simpati, tapi ketika saya punya perasaan, pengalaman yang sama, saya memahami apa yang kau alami, karena kita dua pernah merasakan itu. Tapi di filosofi Jawa, saya tidak tahu ini dari bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi ada yang namanya welas asih, di bahasa Inggrisnya namanya compassion. Itu sesuatu yang lebih tinggi yang saya tidak mau tahu saya pernah merasakannya atau saya pernah mengalaminya, tapi saya ketika melihat kau dengan situasi yang itu terpuruk atau sebagainya, terdorong melihat saya untuk berusaha memahami, dan keinginan yang kuat, ini bagus sekali, keinginan yang kuat untuk menolong kau. Nah, ini namanya welas asih, compassion. Nah, ini yang ditekankan di mentalitas Korea ini. Jangan berhenti hanya di empati, naikkan terus sampai di welas asih. Siapapun, misalnya kita ketemu anak jalanan, kita tidak kenal dia, tapi tidak peduli siapapun dia, yang saya kenal atau tidak, saya tetap membantu dia. Dengan alasan apa? Alasan karena saya tahu orang yang saya cintai adalah Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang saya lakukan yang membuat dia bahagia atau senang. Ketika orang mencintai seorang kan pasti dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat orang yang dia cintai itu bahagia. Kurang lebih itu sih yang dibahas di mentalitas Korea Jangan Ksatria ini. Sebenarnya banyak hal yang bisa kalian dapatkan lagi dengan membaca lebih lengkap.
banyak value yang diajarkan sih. Tentang mencari pasangan juga dibahas, tentang bagaimana perjalanan hidup kita, tentang bagaimana kita bermimpi, tentang banyak hal sekali. Tapi kurang lebih hal-hal yang tadi yang berusaha untuk saya ingat dan saya terapkan di dalam kehidupan saya. Itu saja. See you di video berikutnya dengan topik yang lain.